Sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 20 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sedang berada di kamar mandi. Namun Nana tiba-tiba kepalanya kerasa sakit dan pusing ya guys. Dan Nana langsung terjatuh di kamar mandi sendirian. Di sisi lain di situ Nana langsung pingsan dan tidak berdaya. Setelah tidak berdaya, Nana tidak ada yang mengetahui. Bahkan Nana itu pingsan di kamar mandi sendirian. Singkat cerita, setelah lama-kelamaan Dewa curiga dan Dewa langsung mengetuk pintu kamar mandi tersebut. Namun di situ tidak ada jawaban. Kecurigaan Dewa kepada istrinya, mungkin Dewa pun sangat panik dan setelah diketuk tidak ada suara, Dewa langsung menobrak pintu kamar mandi tersebut. Dan setelah didobrak pintu itu oleh Dewa Buana, suaminya Nana, dan terlihat di situ Dewa pun terkejut karena setelah masuk ke kamar mandi, Dewa telah melihat istrinya sedang tergeletak sendirian. Dan Dewa pun langsung sontak untuk memanggil Nana istrinya, dan langsung Dewa pun memegang dan mengangkat Nana akan buru-buru ke rumah sakit karena melihat Nana sangat pucat sekali dan dia langsung tidak sadarkan diri. Karena penyakit Nana itu penyakit yang sangat berat sekali. Dewa pun langsung menghubungi dokter dan langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, di situ terlihat Pajar yang lagi nongkrong di sebuah warung jongkok ya guys, di pinggir jalan. Di sisi lain tiba-tiba ada 3 cowok yang sedang melihatin fotonya Cornelia. Di situ foto Cornelia yang begitu cantik walaupun sudah almarhum. Namun di situ Pajar telah mendengarkan perkataan-perkataan para pemuda orang bertiga yang sedang nongkrong di warung di pinggir jalan tersebut. Di situ Pajar terus mendengarkan perkataan-perkataan mereka, bahwasanya di situ pemuda bertiga itu sedang melihatin foto Cornelia dan salah satunya ada yang berkata, "Ini cewek cantik seperti ini pantasnya untuk menjadi istri aku." Di situ Pajar tidak terima dan langsung mendekatinya. Terjadilah di situ perkelahian antara Pajar dengan pemuda bertiga itu, dan di situ Pajar dikeroyok sama orang tiga. Apakah Pajar akan mampu melawan mereka? Apakah Pajar akan kalah dengan perkelahian seperti ini? Karena Pajar orang satu dan dia orang bertiga. Di sisi lain perkelahian semakin sengit. Namun perlawanan antara Pajar dan pemuda bertiga itu semakin sengit dan semakin gagah, dan di situ Pajar habis babak belur dihajar oleh pemuda-pemuda tersebut. Nah, oke guys, setelah perkelahian semakin lama semakin seru, namun Pajar tidak berdaya karena melawan orang tiga, dan Pajar dihajar oleh orang-orang itu sampai Pajar pun tidak sadarkan diri dan Pajar langsung dihajar oleh 3 orang tersebut di tengah-tengah perjalanan. Karena ribut di dalam warung di pinggir jalan tersebut nanti akan merugikan orang-orang yang jualan. Maka dari itu Pajar pun langsung lari ke tengah jalan. Namun bertiga lawan 1, Pajar tidak kuat dan di situ Pajar dihajar sampai tidak bisa bergerak, dan di jalan Pajar dihajar. Nah, oke guys, setelah Pajar diinjek-injek sama pemuda bertiga itu, datanglah keponakan Tante Sarah. Di situ keponakan Tante Sarah datang membawa sebuah mobil dan dia melihatin Pajar lagi diinjek-injek oleh pemuda itu, dan keponakan Tante Sarah berkata, "Itu kan Pajar." Nah, maka dari itu dia akan menolong Pajar yang sudah tidak berdaya karena dipukulin oleh 3 pemuda tersebut. Nah, oke guys, di adegan-adegan selanjutnya
Di situ terlihat Lia, si ular kobra, yang masih dirawat di rumah sakit. Namun Lia tidak ada yang membesuk karena Kelvin sekarang sudah salah paham kepada Pasha. Gara-gara Pasha waktu itu habis menendang Alia dan datang ke rumah sakit karena sangat kekhawatiran Pasha, jadi si Kelvin pun salah paham dan Kelvin berkata kepada Priska bahwasanya, "Priska, kamu pengen tahu bayi yang dikandung oleh Alia adalah bayinya Pasha," ungkap Kelvin berkata seperti itu kepada Priska. Priska terkejut dan terdiam. Apakah benar itu anaknya Pasha? Jadi ada kesempatan Priska untuk mendekati si Kelvin, si bayawak darat. Singkat cerita, Nana lagi di rumah sakit. Karena Nana pingsan, dibawa oleh Dewa ke rumah sakit dan di situ Dewa pun langsung mengatakan kepada dokter, "Tolong periksain istri aku karena tiba-tiba istri aku sakit kepala dan langsung pingsan." Di situ Dewa langsung mengecup keningnya dan meninggalkan karena dokter menyuruh Dewa keluar karena Nana akan diperiksa apa yang ada di penyakit Nana. Singkat cerita, setelah diperiksa oleh dokter dan di situ Dewa mendengarkan cerita-cerita dokter tentang penyakitnya Nana. Ungkap dokter kepada Dewa bahwasanya, "Mas Dewa, Nana kena penyakit kanker ya guys." Di situ setelah diceritakan oleh dokter tersebut bahwa Nana sedang penyakit kanker stadium 1, Dewa pun terkejut dan bengong dan dokter mengatakan hal itu kepada Dewa Buana. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.